Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, rekan-rekan dosen, khususnya Bapak Ketua STI Denpasar beserta jajarannya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga hari ini berada pada Ramadan yang ke-18, kita masih dapat menaikkan kewajiban kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini sampai tuntas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini terima kasih kepada Pak Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya kepada saya, untuk mengisi acara ini, khususnya dalam Kultum Ramadan ini, di mana pada hari ini saya diberikan tema hikmah puasa, komitmen dan disiplin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kalau kita berbicara disiplin, kadang-kadang begitu kita mendengar kata disiplin, dalam benak kita yang tergambar adalah bagaimana kegiatan militer, bagaimana kegiatan tentara, bagaimana kegiatan polisi. Nah, padahal sebenarnya yang namanya disiplin itu adalah ada dalam hati kita masing-masing. Di dalam pengertian memang di lingkungan militer, bahwa disiplin itu adalah keikhlasan hati untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang mengikat diri kita. Ya, sekali lagi, yang mengikat diri kita. Nah, oleh karena itu yang namanya disiplin itu tidak akan bisa datang dengan tiba-tiba. Tetapi disiplin itu harus dilatih, harus dibiasakan, dan harus dilaksanakan dengan komitmen. Nah, oleh karena itu sangat tepat ketika kita diberi judul hikmah puasa, komitmen dan disiplin. Disiplin tidak akan terjadi tanpa adanya komitmen. Komitmen itu datangnya dari hati kita sendiri. Ya, termasuk aturan, khususnya dalam mentaati aturan, termasuk aturan yang kita buat sendiri. Ya. Itulah kalau kita akan disiplin melaksanakan itu, ya memang kita harus taat walaupun aturan itu kita buat sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan Islam tentang disiplin? Sangat banyak aturan-aturan yang membawa kita, yang mengarahkan kita bahwa hidup ini memang harus disiplin. Ya. Contohnya, dalam ibadah sholat, sholat itu dibatasi waktu awal dan waktu akhir. Itu menunjukkan satu komitmen disiplin kita. Ya. Walaupun disiplin itu sendiri bukan hanya tentang waktu, tetapi tentang semua aktivitas kegiatan yang sekali lagi yang mengikat diri kita, yang telah kita canangkan di awal. Sholat ada batas awalnya dan ada batas waktunya. Di situ menjadi satu ketentuan bahwa waktu sholat itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ya, baik pada awal, walaupun sebenarnya sangat diharapkan pada awal waktu, tetapi ada toleransi di situ. Contohnya ketika sholat subuh, mungkin dari jam 5 lebih 5 menit waktunya.
sebaiknya begitu dikumandangkan adzan kita udah siap. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang saat itu masih tidur, sehingga masih ada batas toleransi, yaitu sebelum terbit matahari atau terbit fajar. Ini masih diberikan toleransi. Nah, inilah batas-batas waktu yang mengikat kita untuk melaksanakan disiplin. Kita yang paling apal aja dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Masa atau waktu inilah yang paling sangat ditekankan oleh Allah dalam setiap kegiatan peribadatan kita. Walaupun waktu ini yang paling sering kita langgar. Ya, yang paling sering kita langgar. Nah, kemudian bagaimana hikmah puasanya? Puasa adalah ibadah pribadi, ibadah hati, ibadah rahasia. Di mana komitmen di hati kita? Berarti komitmen itu di hati kita berada pada posisi niat. Ketika kita niat puasa, berarti kita sudah harus paham bagaimana sih ketentuan puasa. Paling tidak kita diawali dari waktu subuh. Walaupun sudah ada persiapan yang namanya waktu imsak. 10 menit sebelum subuh kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Ya, sampai adzan maghrib baru kita diperbolehkan melaksanakan makan dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam sepanjang waktu satu hari dari awal sampai akhir, dari subuh sampai maghrib, inilah yang kita terikat, yang kita mengikatkan diri kita di dalam kegiatan puasa itu. Apa saja? Ya tentunya tidak boleh makan minum, tidak boleh lain-lainnya. Kita tentunya sudah paham. Tetapi sebenarnya di mana kekuatan disiplin kita? Puasa ini kekuatannya ada pada niat. Ya, niat, komitmen kita. Sejak malam kita begitu habis tarawih sudah mencanangkan nawaitu samaghudin. Kita sudah niat berpuasa untuk besok hari. Nah, besok itu diawali dari sebelum subuh. Nah, itu niat kita, komitmen kita, saya akan berpuasa. Nah, kemudian segala ketentuan puasa yang bisa membatalkan puasa, kita semua sudah bisa memahami. Dan hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa kekuatan yang bisa kita menuntun puasa kita adalah komitmen niat kita. Contoh, ketika kita di luar bulan puasa, ya, biasanya kita sarapan pagi, kemudian agak terlambat sedikit, misalnya biasa jam 8, kemudian jam 9 saja belum, ini sudah luar biasa. Mungkin kita tidak begitu tahan. Tetapi begitu kita niat puasa, walaupun kita tidak makan sahur misalnya, tetapi kalau sudah niat puasa, insya Allah, jangankan jam 10, ya memang mungkin pertengahan kita akan terasa kalau tidak sahur, ya, walaupun kita tidak sahur, maaf ya, tidak makan sahur, ya, kemudian tapi kita sudah niat puasa, maka insya Allah kita sudah tahan walaupun tidak sahur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hikmahnya puasa ini adalah niat, komitmen kita. Nah, kemudian bagaimana untuk hal-hal yang melarang atau yang dilarang dalam selama kita berpuasa? Nah, ini tentunya kita harus disiplin, patuh dan taat. Ya, patuh dan taat pada aturan yang ada. Kita tahu yang membatalkan puasa adalah makan, minum, berhubungan, suami istri dan lain sebagainya.
Itu adalah yang kelihatan, yang langsung kita rasakan. Nah, bagaimana yang membatalkan yang lain? Nah, misalnya kita membicarakan orang lain dan sebagainya. Puasanya mungkin tidak batal, nilainya yang hilang. Nah, kemudian bagaimana puasa ini bisa mendidik disiplin? Itulah yang harus kita tanamkan. Ya. Bahwa dimulai dari yang kecil, yang kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian puasa ini bukan hanya puasa jasmani, tapi puasa rohani. Semua panca inderanya kita harus ikut berpuasa. Nah, oleh karena itulah nantinya yang bisa kita ambil hikmah puasa. Nah, itu hanya bisa kita laksanakan, bisa kita taati kalau kita punya niat disiplin. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini disiplin di dalam kegiatan. Bagaimana disiplin yang sering kita laksanakan, terutama disiplin waktu. Tadi awal saya katakan wal asri, demi waktu. Waktu ini sangat mempengaruhi aktivitas kegiatan yang lain yang sudah kita susun sebelumnya. Contoh, ini yang paling sering dilanggar. Kita sudah menyusun satu kegiatan dari awal sampai akhir, detik per detik, menit per menit, sampai dengan awal. Contoh misalnya, ketika kita akan memulai acara yang dimulai jam 8, kita terasumsi, biasanya molor. Ya. Ini yang kita sudah keluar dari komitmen kita. Rapat semua sudah paham, setujui jam 8. Semua sudah tahu kalau akan dimulai jam 8. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata jam 8 panitia aja belum lengkap. Nah, kalau waktu ini sudah kita langgar, maka itu akan mempengaruhi aktivitas yang lain. Contoh sekarang, ketika kita canangkan waktu jam 8. Jam 8 mulai berarti undangan sebenarnya atau kita panitia 1 jam sebelumnya. Syukur-syukur undangan ini bisa jam 8 kurang 15 menit misalnya. Ya. Ini sangat jarang terjadi. Ya. Nah, kalau jam 8 ternyata belum lengkap, belum lengkap, jangan mulai dulu. Nolor, kasih batas toleran 15 menit. 15 menit ternyata belum siap. 15 menit lagi, berarti 30 menit. Oke, 30 menit paling lengkap. 30 menit lengkap, tidak lengkap, dari waktu yang dicanangkan kita mulai. Tetapi, apa yang terjadi? 30 menit mundur sudah berapa poin acara yang sudah kita langgar. Sehingga ini bukan hanya waktu mulainya, tetapi semua acara, susunan acara itu akan berubah, akan terganggu. Yang tadinya kita susun jam 8, selesai jam 12 menjelang zuhur, ternyata karena 30 menit mundur, berarti di akhir pun tidak tepat. Berarti kalau semua tepat waktunya untuk menyampaikan pada poin acara, berarti sudah 12.30. Itu kalau masing-masing pelaksananya, masing-masing petugasnya disiplin, mentaati waktu. Saya diberikan bicara 15 menit. Ternyata dia 20 menit, sudah 5 menit. Ini paduan suara misalnya. Ini 15 menit. Ternyata sampai 20 menit, sudah 10 menit. Dan seterusnya. Ini ceramah. Ceramah ini dikasih waktu 1 jam. Ternyata sampai hampir 2 jam. Ini yang sering terjadi. Dan ini yang paling banyak dikritik, paling banyak terjadi, khususnya acara-acara yang menyangkut kegiatan Islam, kegiatan kita di masjid maupun di tempat lain, ini yang paling banyak dilanggar. Nah, oleh karena itu, marilah sama-sama kita pahami, momen puasa ini adalah momen untuk kita membina komitmen kita. Saat ini yang paling ditepati, paling disiplin hanya ketika mau buka puasa. Begitu debuk maghrib, udah berebut minum. Ya.
Ini yang paling disiplin, satu-satunya kegiatan Islam yang tidak pernah dilanggar, yaitu buka puasa. Nah, oleh karena itu mari belajar dari situ. Belajar dari puasa ini, kita tanamkan disiplin pada diri kita. Tanamkan disiplin ini berarti ada pada hati kita masing-masing. Nah, tetapi tidak hanya semata-mata pada buka puasa. Mari kita terapkan di semua event, semua kegiatan, semua aktivitas, baik yang disusun secara umum, dalam organisasi, dalam kepanitiaan, maupun dalam kegiatan. Terlebih lagi dalam perkuliahan. Ini yang sering terjadi. Jadwal kuliah sudah jelas ditepat, dimulai jam 19. Ya. Tetapi baik dosen maupun mahasiswa, inilah yang sering terjadi. 19.30 molor sedikit. Besoknya sudah berubah. Dosennya juga terlambat. Maka mahasiswa, kalau dosennya terlambat 15 menit, dosennya 30 menit, mahasiswanya 30 menit. Ya. Ketika kita hanya diberi waktu 90 menit atau 1,5 jam, terlambatnya 30 menit, berarti kita hanya dapat 1 jam atau 60 menit. Berarti kalau kita akan mengambil 30 menit, yang kuliah berikutnya sudah nunggu. Nah, ini memang kalau yang kuliah kedua biasanya sudah tidak terlalu terlambat karena sudah lebih malam. Tetapi yang kuliah pertama ini yang menjadi masalah. Ya, oleh karena itu dengan puasa kita tanamkan komitmen, sekali lagi disiplin itu bisa diawali dengan niat kita. Saya di dalam kelas sering menyampaikan bahwa disiplin itu termasuk menyusun kegiatan yang kita buat sendiri untuk mentaati aturan yang lebih besar. Contoh, kuliah dimulai jam 9 atau jam 7. Ya, jam 7 malam. Rumah saya sekian kilo, perjalanan 30 menit. Berarti saya paling lambat, ya, kalau perjalanan 30 menit, toleransi 15 menit, berarti 45 menit harus sudah siap-siap. Paling tidak saya berangkat dari rumah itu kurang 45 menit, dalam jam 19 itu kita sudah berangkat. Kemungkinan ada kredit di jalan dan lain sebagainya. Nah, ini kita tanamkan, kita susun sendiri, dan kita taati sendiri. Kalau itu sudah kita tanamkan pada diri kita masing-masing, insya Allah momen puasa ini kita bisa mendidik disiplin. Ya, saya ulangi dalam awal tadi bahwa disiplin ini tidak datang dengan tiba-tiba, tidak datang dengan sendirinya, tapi harus ditanamkan, harus dilatih. Memang sulit, memang berat, terus terang saja. Kita mau belajar mentaati aturan ini sangat berat. Ya. Kenapa? Karena kita terasumsi kita bahwa biasanya terlambat, biasanya telat, biasanya molor. Ini yang sering terjadi pada diri kita, pada rekan-rekan kita, pada saudara kita, baik dalam acara-acara resmi maupun adalah acara yang kita susun sendiri. Oleh karena itu, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di dalam momen Ramadan ini kita perbaiki apa yang selama ini kita rasa kurang, komitmen kita kurang, disiplin kita kurang, yang bisa menilai diri kita masing-masing, yang bisa merasakan diri kita masing-masing. Mulailah dari diri kita, mulai yang terkecil di dalam rumah tangga, di dalam kegiatan kita pribadi, dan mulailah saat ini. Mari sama-sama, ya. Kalau kita sudah membiasakan itu, insya Allah enak. Kita tidak akan terasa berat, dan kita akan tertanamkan. Ya. Acara sudah dicanangkan jam 9 misalnya. Kita harus berukur undangannya berapa, dari mana saja yang diundang, dan kita harus memberikan toleransi kemungkinan terlambat berapa menit. Oleh karena itu, jika kita disiplin, kita memegang komitmen, insya Allah itu akan terbiasa. Ya, kita terbiasa. Nanti kita terapkan di STA itu selalu tepat waktu. Sehingga nanti undangan pun akan segera menepati janji. Ini undangan jam 9, biasanya di tepat waktu. Ya, yang mendekati selama ini hanya
kegiatan wisuda. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lain, terutama kegiatan perkuliahan, ini masih Masya Allah, terus terang saja. Kalau terlambat masih 5 menit, 10 menit masih bagus lah saya bilang. Tetapi ada yang sudah tinggal kuliah 10 menit baru masuk. Kita mau coret, dianggap tidak masuk, memang dia masuk. Tetapi apa yang bisa diikuti? Baru nanti akhir daripada itu, akhir-akhir kuliah, Pak saya ingin memperbaiki nilai. Padahal nilai yang dikurangi, nilai yang paling kecil adalah kehadiran. Kenapa? Kegiatannya sangat kurang. Oleh karena itu mari sekalian, Bapak Ibu sekalian, khususnya para rekan-rekan mahasiswa, dosen, momen Ramadan ini kita jadikan untuk meningkatkan komitmen kita laksanakan dengan penuh disiplin, sehingga kita akan dapat melaksanakan kegiatan segala aktivitas dengan terbiasa disiplin, terbiasa tepat waktu, terbiasa taat aturan, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.